Dari mana asal rasa bersalah? Mengungkap akar, realitas, dan harapan. Rasa bersalah, pernahkah kita berhenti dan bertanya, mengapa kita merasa bersalah? Rasa tak nyaman itu seolah tak bisa dipadamkan, terus hadir walaupun kita sudah selamat dari masalah. Tapi apakah rasa ini sekadar hasil evolusi sosial? Dan apakah kita bisa mengabaikannya? Alserato, mantan jaksa, pernah menanyakan hal ini kepada diri. Mengapa seseorang bahkan setelah bebas secara hukum tetap merasa bersalah? Apa itu rasa bersalah? Sederhana tapi kuat. Rasa bersalah muncul saat ada jarak antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita tahu seharusnya dilakukan. Misalnya, makan berlebihan, menyakiti orang lain demi keuntungan. Meskipun insting bilang oke, hati tahu itu salah. Rasa ini hadir walau kita mungkin bisa lolos secara hukum. Ia datang dari dalam, dari hati nurani. Secara sekuler, rasa bersalah dijelaskan sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kerjasama dan mencegah konflik. Tetapi Salerno bertanya, bagaimana evolusi awal bisa menghasilkan kecenderungan untuk merasa bersalah, sementara itu bukan membantu bertahan hidup langsung? Kalau bersalah memang kerugian evolusi, misalnya singa yang takut membunuh mangsa, mengapa perasaan ini tetap ada? Rasa bersalah bisa menghambat tindakan yang menguntungkan secara instan. Jadi evolusi alami tidak cukup menjelaskan mengapa hati manusia punya kapasitas untuk merasa bersalah terhadap standar moral abstrak. Dari perspektif Kristen, rasa bersalah bukan hanya mekanisme sosial, tapi tanda kehadiran Allah dalam hati manusia. Dr. Bobby Conway menekankan bahwa satu, rasa bersalah menunjukkan bahwa kita merujuk pada hukum moral objektif, bukan sekadar norma sosial CO2. Ini menegaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang tahu, peduli, dan menghakimi. Karena hanya pribadi yang bisa membuat seseorang merasa bersalah. 3. Kebaikan Tuhan ditegaskan oleh fakta bahwa kita menyesal saat melakukan dosa. Karena hati kita tahu apa baik dan benar, tentu tidak semua rasa bersalah itu bermakna. Steve merasa bersalah karena mencuri padahal tidak mencuri. Itu adalah pseudo-guilt. Rasa bersalah yang nyata sejalan dengan tindakan dosa. Itulah yang kita sebut guilt objektif. Identifikasi antara perasaan dan fakta. Kalau kamu benar melakukan sesuatu yang salah, dan kamu merasa bersalah, itu adalah sinyal hati dan moral bekerja. Jika tidak, itu mungkin gangguan psikis atau pengaruh budaya, pseudo-guilt. Mengapa rasa bersalah? Itu penting dan tidak boleh dikesampingkan. Guilt atau rasa bersalah menjaga kita, menyadari kita, terlepas dari batas moral. Ini menuntun kita menuju perubahan. Menolak rasa bersalah sama dengan menyatakan, saya tidak butuh Tuhan, nurani atau pertobatan. Maka kita kehilangan sinyal moral dalam diri. Alkitab bukan anti nurani, tapi menawarkan jalan pemulihan. Melalui Kristus kita bisa mengakui pelanggaran, menerima pengampunan, dan mengalami pelepasan dari rasa bersalah melalui kasih karunia-Nya. Dalam konteks budaya modern yang menolak moral absolut, guilt menjadi alat menunjukkan Tuhan ada. Ia meneguhkan bahwa kita merujuk pada standar moral yang bersifat objektif. Ada ukuran moral yang lebih tinggi dari saya. Dan bahwa Allah lah sumber dan hakim dari moralitas itu. Ini membuka kesempatan. Kalau kamu merasakan bersalah, bukan berarti kamu sok suci, tapi justru hatimu menunjuk pada kebenaran yang lebih tinggi dari diri sendiri. Apakah kamu punya rasa bersalah yang belum dihadapi karena dosa, kegagalan, atau keputusan buruk? Bagaimana kamu menanggapinya? Dengan kabar baik, semangat pertobatan dan pengampunan, atau justru dengan mengabaikannya dan melarikan diri? Apakah kamu memahami bahwa rasa bersalah bisa jadi suara? Tuhan menuntun kita untuk berbalik. Rasa bersalah bukan kutukan atau beban permanen. Ia adalah alarm moral, suara hati yang Tuhan beri agar kita sadar, bertobat, dan menemukan pengampunan sejati di kaki-Nya. Dalam Kristus bukan hanya dosa kita diampuni, tetapi juga luka batin dan perasaan bersalah dilepaskan. Kita diizinkan hidup dalam damai dan kerelaan hati. Jika kamu merasa terlilit oleh rasa bersalah sekarang, ingatlah, Allah menyediakan jalan keluar lewat Kristus. Terimalah pengampunannya dan biarkan hatimu pulih kembali dalam kasih karunia.